Tidak ada yang menduga ledakan ini sama sekali. Ini karena mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari luar sebelumnya. Mengingat ini, tidak ada dari mereka yang siap. Selain itu, semuanya juga dipengaruhi oleh cuaca dingin yang ekstrim. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan jiwa mereka hingga kemampuan terbesar mereka. Ketika ledakan besar ini terjadi, 4 tim insinyur jiwa terlemah, yang juga paling dekat dengan lapisan es, langsung hancur berkeping-keping. 40 insinyur jiwa hancur berantakan begitu saja. Xia Xuanchen, yang akan bergegas keluar, juga terlempar kembali oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Tiba-tiba, kekacauan terjadi. Mereka melepaskan pertahanan mereka ke kemampuan maksimal mereka. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar, dan Su Tianyuan menembakkan seberkas cahaya keemasan dari dadanya. Sinar cahaya keemasan ini berubah menjadi penghalang yang berusaha menahan butiran salju yang jatuh. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Xia Xuanchen. Keduanya bergabung untuk mengangkat penghalang jiwa yang protektif dan bergegas maju. Ledakan itu datang terlalu cepat, dan itu menakutkan. Namun, itu juga menghilang dengan sangat cepat. Setelah kekuatan peledak menghilang, mereka menemukan bahwa 3 dari lebih dari 30 tim jiwa insinyur kecil memiliki pelindung jiwa yang dihancurkan, karena mereka tidak cukup kuat. Meskipun mereka tidak langsung hancur berantakan, mereka semua membeku menjadi patung es karena suhu yang sangat rendah. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka meledak terpisah setelah mereka berubah menjadi patung-patung es, dan sisa-sisa mayat mereka tersebar di tanah. Itu benar-benar berantakan. 70 insinyur jiwa telah berubah menjadi debu begitu saja. Rintangan jiwa pelindung dari beberapa tim kecil juga hancur berantakan. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatan jiwa mereka, dan berhasil menyegel hambatan mereka di tengah kekacauan. Ini adalah alasan mengapa mereka berhasil menghindari bencana. Ketika mereka bergegas keluar dari es dan salju, 2 insinyur jiwa kelas 9 melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Mereka menyapu ke segala arah. Sinar dan meriam jiwa ditembakkan kemana-mana. Pada saat ini, 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas masih menunjukkan kualitas mereka meskipun mereka telah menderita kerugian besar. Setiap tim kecil memilih untuk naik ke langit pada saat pertama. Selain itu, mereka menempel sangat dekat satu sama lain juga. Su Tianyuan, Xia Xuanchen dan 4 komandan wakil legiun adalah yang terakhir terbang. Mereka menunjukkan mengapa mereka adalah komandan, ketika mereka menyaksikan mundurnya pasukan mereka. Seperti yang diprediksi Xia Xuanchen sebelumnya, hawa dingin di udara berangsur-angsur menghilang setelah mereka naik 500 meter ke udara. Semuanya kembali normal. Namun, sebagian besar insinyur jiwa juga pucat karena dibekukan. 70 dari 300 insinyur jiwa telah hilang. Ada 2 legiun insinyur jiwa pada awalnya, tetapi sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Xia Xuanchen tampak sangat muram. Dia benar-benar pucat. Alasannya sangat sederhana. Di antara 7 tim kecil yang telah dimusnahkan sebelumnya, 6 dari mereka milik Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion miliknya. Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion adalah yang paling mahir dalam hal kecepatan. Namun, masih ada celah antara Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion dan Imperial Dragon Soul Engineer Legion dalam hal kemampuan absolut. Akibatnya, Imperial Dragon Soul Engineer Legion sepenuhnya menunjukkan keunggulan mereka dalam hal kemampuan keseluruhan sekarang. Mereka mengalami kerugian yang jauh lebih sedikit. Su Tianyuan memindai area, dan mencari tahu apa masalahnya. Dia menepuk bahu Xia Xuanchen. "Oh Xia, jangan panik. Ketika kami kembali, kami akan memberi Anda lebih banyak orang dari resimen cadangan. Kita harus menggunakan formasi defensif kita yang ditautkan. Kita jangan biarkan musuh mengambil keuntungan dari kita lagi." Petik 2. Ledakan ini datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan berpikir bahwa mereka sudah sangat berhati-hati. Namun, siapa tahu mereka masih ditipu. Bahkan sampai sekarang, mereka tidak tahu dari mana ledakan itu, yang sekuat peluru meriam stasioner kelas 8, berasal, dan bagaimana balok-balok es itu hancur berantakan. Mereka mengaktifkan kembali formasi pertahanan tertaut mereka.
Demi keselamatan, insinyur jiwa dari 2 Legiun Insinyur Jiwa melepaskan formasi ini bersama-sama. Cahaya yang datang dari pelindung jiwa mereka juga sangat murni. Ayo, mari kita terbang lebih jauh sebelum berbicara. Bagi seseorang yang telah menciptakan situasi sebelumnya, itu harus semacam kemampuan tipe domain. Kemampuan seperti itu juga sangat menguras tenaga. Meskipun kami tidak dapat menemukan bajingan itu, saya percaya itu tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar kami. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Petik 2. Pasukan insinyur jiwa dengan cepat terbang ke arah barat. Itu sangat menguras tenaga bagi 2 Legiun Insinyur Jiwa untuk mempertahankan pelindung jiwa dan terbang pada saat yang sama. Mereka tidak bisa terus terbang terlalu lama. Namun, mereka tidak bisa diganggu tentang hal itu pada saat ini. Sangat penting bagi mereka untuk meninggalkan wilayah berbahaya ini. Su Tianyuan terlihat jauh lebih baik daripada Xia Xuanchen. Setidaknya timnya tidak terlalu menderita. Xia Xuanchen mungkin merasa sedikit lebih baik setelah dihibur oleh Su Tianyuan, tapi dia masih sangat muram. Perbedaan antara pasukan cadangan dan pasukan resmi masih sangat besar. Banyak waktu diperlukan untuk membina anggota yang berkualifikasi dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion. Kali ini, dia benar-benar mengalami kerugian besar. Hampir 2/3 dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion telah tiada. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Komandan, kawan ini tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Su Tianyuan menoleh, dan melihat seorang insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion membawa orang lain tidak jauh di belakangnya. Insinyur jiwa yang sedang dibawa terlihat sangat pucat. Salah satu lengannya dan satu kakinya patah. Dia tampak sangat pucat, karena kehilangan banyak darah. Bahkan matanya redup dan tak bernyawa. Wajah Su Tianyuan sedikit berkerut. Dia juga menjadi agak muram. Dia melayang ke sisi insinyur jiwa ini dan menghela nafas. Kamerat, selamat jalan. Ketika kami kembali, saya akan memikirkan cara untuk membalas Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menekannya ke dahi insinyur jiwa yang terluka itu. Ini adalah peraturan di ketentaraan. Jika orang yang terluka tidak bisa diselamatkan tepat waktu, komandannya bisa membantunya mati, dan dia akan mati sebagai pahlawan di medan perang. Tidak hanya dia akan diberikan pemakaman agung setelah dia kembali, tetapi keluarganya juga akan diberikan pensiun yang murah hati. Bahkan komandannya harus secara pribadi menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya. Insinyur jiwa itu menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia menutup matanya dan siap menerima kematiannya yang akan segera terjadi. Su Tianyuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia awalnya berencana untuk menarik kekuatan jiwanya pada saat dia menyentuh dahi insinyur jiwa ini. Kalau tidak, dia mungkin menghancurkan mayat insinyur jiwa jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia juga seorang kawan. Su Tianyuan tidak tahan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Xia Xuanchen berbalik. Tidak peduli siapa, dia tidak akan mau melihat sesuatu seperti ini. Insinyur jiwa lainnya semua menundukkan kepala. Pada saat ini, tubuh Su Tianyuan bergetar. Insinyur jiwa yang terluka itu dengan diam-diam menempelkan telapak tangannya di dadanya. Su Tianyuan awalnya berpikir itu adalah tindakan bawah sadar. Namun, perasaan krisis yang tak terlukiskan naik di hatinya di saat berikutnya. Dia bahkan tidak perlu bereaksi sebelum pelindung jiwanya pelindung otomatis dan Invincible Barrier diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang kekuatan jiwa yang intens membuat semua orang khawatir. Sayang sekali mereka bereaksi terlambat. Pusaran air biru tua telah diam-diam muncul di dada Su Tianyuan. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, tetapi pelindung jiwa pelindungnya dan Invincible Barrier keduanya terkoyak oleh pusaran air ini. Tangan putih pucat itu juga menempel di dada Su Tianyuan pada saat ini. Setelah ini, ledakan spiritual yang mengerikan meledak keluar dari pusat tubuh insinyur jiwa yang terluka. Insinyur jiwa yang paling dekat dengannya segera hancur berantakan. Bahkan wakil komandan Legiun terlempar jauh oleh dampak kekuatan spiritual yang menakutkan. Xia Xuanchen tidak terkecuali. Dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya menegang di udara. Alat jiwa tipe terbangnya juga segera keluar.
Insinyur jiwa yang terluka dan insinyur jiwa yang telah melaporkan sebelumnya langsung menguap. Setelah ini, penghalang pertahanan terkait sedikit berubah. Dua sosok juga menghilang sepenuhnya. Penghalang pertahanan terkait hanya berfungsi untuk mengisolasi serangan eksternal. Itu tidak bisa bertahan melawan serangan yang datang dari dalam. Orang-orang di dalam bisa pergi, tetapi tidak ada orang dari luar yang bisa masuk. Hanya penghalang pertahanan terkait dari formasi jiwa yang dapat dikontrol untuk bekerja baik secara eksternal maupun internal. Baru setelah kedua sosok itu menghilang, Su Tianyuan masuk ke penghalang seperti halnya para insinyur jiwa lainnya. Xia Xuanchen bergegas mendekat dan mencoba menariknya kembali. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Tubuh Su Tianyuan langsung meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di sekitar. Penghalang jiwa pelindung Xia Xuanchen segera diaktifkan, yang melindunginya dari bahaya. Namun, banyak insinyur jiwa di sekitarnya meledak atau terluka. Kedua orang itu benar-benar melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Bajingan, bajingan. Xia Xuanchen meraung marah. Semua insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion semua bereaksi dengan sedih juga. Su Tianyuan sudah lama memimpin pasukan insinyur jiwa ini. Sekarang dia sudah mati, dampak pada seluruh legion insinyur Imperial Dragon Soul sangat besar. Siapa yang mengira bahwa seorang insinyur jiwa kelas 9 dan seorang pangeran kekaisaran akan mati seperti ini? Dia tidak bisa menahan musuhnya sama sekali. Setiap insinyur jiwa mengeluarkan tangisan sedih. Namun, mereka bahkan tidak melihat musuh mereka dengan jelas. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana musuh mereka menyelinap masuk. Beberapa ribu meter jauhnya, Huo Yuhao perlahan muncul saat dia memegang tangan Tang Wutong. Tentu saja, hanya mereka yang bisa melihat satu sama lain. Orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon tidak bisa melihat mereka sama sekali. Tanpa ragu, kedua yang telah menyerang Su Tianyuan sebelumnya adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Lebih tepatnya berbicara, itu adalah serangan kejutan dan pembunuhan yang sempurna. Jika mereka telah menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, kemungkinan sangat sedikit insinyur jiwa dalam pelindung jiwa yang akan bertahan. Dua legiun insinyur jiwa mungkin bahkan telah benar-benar musnah. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak melakukannya. Mereka memiliki rencana yang jauh ke depan. Rencana ini jauh lebih penting untuk menghancurkan seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao telah mengendalikan salju dan menggunakan teknik ledakan esnya. Adapun bagaimana dia berhasil memaksa para insinyur jiwa untuk naik ke langit, dia sebenarnya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ace-nya. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin memusnahkan mereka, dia akan sepenuhnya melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ace saat insinyur jiwa naik ke langit. Insinyur jiwa berada dalam kelompok 10. Sangat sedikit dari mereka yang bisa menahan serangan sekuat itu. Namun, Huo Yuhao tidak melakukan itu. Dia hanya menggunakan teknik ledakan esnya untuk menghancurkan beberapa tim kecil. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyelinap masuk ketika beberapa tim kecil mengungkapkan kelemahan. Dia membunuh dua dari mereka dan menggunakan imitasi dan domain interferensi spiritual untuk berhasil berbaur. Ketika penghalang pertahanan terkait dilepaskan sepenuhnya, dia benar-benar mencapai tujuannya. Jika Huo Yuhao adalah Douluo Transcendent biasa, tidak akan mudah baginya untuk membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan mudah. Namun, dia sudah memiliki inti jiwa keduanya sekarang, inti jiwa kedua Ultimate Ace-nya. Ini berarti bahwa ia dapat secara langsung memanfaatkan kekuatan inti jiwa keduanya. Pusaran air biru tua sebelumnya merupakan manifestasi fisik dari kekuatan inti jiwa keduanya. Inti jiwa es tertingginya dikombinasikan dengan gletser tanpa salju. Yang diperlukan hanyalah satu serangan telapak tangan untuk membunuh. Su Tianyuan terbunuh hampir secara instan. Kemudian, Huo Yuhao dengan tenang melarikan diri bersama Tang Wutong. Dia menggunakan spiritual blast-nya daripada spiritual tempest-nya. Dia sudah sangat berbelas kasih. Ini karena dia perlu menghemat energi agar mereka kembali. Mereka menjadi salah satu faktor penyecapter ketidakstabilan di Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, dia meninggalkan sesuatu yang istimewa sebelum dia pergi. Ini meninggalkan kesan yang lebih dalam di benak para insinyur jiwa Sun Moon Empire ini.
Terbang di dalam pelindung jiwa telah berhenti sekarang. Insinyur jiwa yang tersisa di Legiun 2 insinyur jiwa hanya setengah dari jumlah aslinya. Ekspresi Xia Xuanchen tidak bisa dianggap suram lagi. Dia bahkan sedikit linglung. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Su Tianyuan. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, Su Tianyuan dilengkapi dengan alat jiwa terbaik, meskipun dia sendiri bukan yang terkuat. Dia memiliki alat jiwa berbentuk manusia, alat jiwa defensif otomatis dan harta karun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion padanya. Tunggu sebentar, di mana harta karun itu? Xia Xuanchen segera menyadari masalah penting. Matanya menjadi cerah, dan dia dengan cepat mencarinya di dalam penghalang. Dalam penghalang pertahanan terkait, barang-barang Su Tianyuan akan tetap ada meskipun tubuhnya hancur berantakan. Namun, Xia Xuanchen segera menjadi sangat muram ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah mencari waktu yang lama. Itu hilang. Harta karun Legion Insinyur Imperial Naga Jiwa hilang. Ini berarti musuh kita telah mengambilnya. Ini juga berarti bahwa mereka yang menyerang kita ada di sini untuk harta, bukan untuk membunuh kita. Iya, Master Jiwa Jahat mengejar tujuan seperti itu. Pada saat ini, napas berat seseorang menyentak Xia Xuanchen bangun. Dia tanpa sadar melihat ke sekelilingnya. Dia terpana mengetahui bahwa lebih dari 10 insinyur jiwa telah menjadi sangat pucat. Namun, mata mereka merah darah. Aura mereka juga sangat berat. Tidak baik, ini adalah kemampuan Tuan Jiwa Jahat. Mereka sudah dikontrol. Membunuh mereka. Xia Xuanchen berteriak, dan bergerak terlebih dahulu. Setelah beberapa napas lagi, auman keras Xia Xuanchen bergema di penghalang. Bajingan, Gereja Roh Kudus, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Di kejauhan, Tang Wutong menghela nafas. Yu Hao, aku merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Huo Yu Hao memeluk pinggang rampingnya. Aku tahu, namun, ini perang. Orang mati dalam perang. Bahkan, meski aku ikut campur dengan tubuh mereka, mereka seharusnya bisa pulih sendiri setelah beberapa waktu. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh menggunakan necromancy. Apakah Anda pikir saya menjadi lebih kejam? Petik 2. Tang Wutong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu benar. Perang itu kejam. Jika musuh kita tidak mati, kamu yang akan mati. Jika kita membunuh satu insinyur jiwa lagi dari pihak lain, kita bisa menyelamatkan nyawa di pihak kita. Petik 2. Huo Yu Hao menghela nafas dan mengungkapkan cahaya di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, Juzi benar. Saya terlalu lembut di masa lalu. Ini adalah perang. Jika kita ingin mengendalikan dan mengubahnya, kita perlu mengubah kebiasaan ini. Namun, jangan khawatir. Saya akan mencoba untuk tetap setia di hati saya. Petik 2. Lebih jauh, aku sudah salah paham di masa lalu. Wutong, kalah dari Juzi di medan perang sebenarnya sangat normal. Ini karena kemampuan kita secara keseluruhan jauh dari Kekaisaran Sun Moon. Itu sebabnya kami selalu dipimpin oleh Juzi. Namun, ini tidak berarti bahwa kami tidak memiliki peluang. Jika kita tidak bisa berhasil secara terbuka, kita hanya bisa membuat skema. Kita hanya bisa menggunakan cara lain untuk mengalahkan mereka jika kita tidak bisa mengalahkan mereka secara terbuka. Inilah yang bisa saya lakukan sebagai prajurit tertinggi. Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat keadaan di Dowling City. Saya harap kami dapat membantu mereka mencapai stabilitas dan meminimalkan kekacauan. Petik 2. Baik, Tang Wutong mengangguk, dan mereka berbalik dan terbang ke arah Dowling City. Mereka mundur, tetapi anggota yang tersisa dari 2 legiun insinyur jiwa masih pergi perlahan. Mereka semua dipenuhi amarah, seperti peluru meriam jiwa. Mereka bisa meledak kapan saja. Dowling City. Ketika Huo Yu Hao dan Tang Wutong kembali ke kota Dowling, mereka terpana menyadari bahwa asap tidak lagi mengepul dari kota. Selain itu, situasi keseluruhan tampaknya juga agak stabil. Langit sudah gelap sekarang. Tidak ada orang di jalan, tetapi ada banyak tentara yang berpatroli. Jelas, ada jam malam di kota. Huo Yu Hao diam-diam menghela nafas lega ketika melihat ini. Dia memimpin Tang Wutong saat mereka diam-diam memasuki kota. Pada saat yang sama,
Ia melepaskan deteksi spiritualnya untuk menemukan teman satu timnya. Daerah yang bisa dideteksi deteksi spiritualnya terlalu besar di bawah pengaruh inti jiwa kembarnya. Meskipun itu tidak cukup untuk menutupi seluruh kota, mereka masih dapat dengan cepat menemukan jejak Susanshi dan yang lainnya, mengingat kecepatan mereka. Menemukan mereka juga sangat mudah. Ini karena Susanshi dan yang lainnya dekat dengan reruntuhan Istana Kekaisaran. Mereka sudah di sana selama 10 jam. Huo Yuhao secara langsung berkomunikasi dengan Susanshi menggunakan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, dia membawa Tang Wutong ke arah mereka. Lampu menyala, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong diam-diam muncul di samping Susanshi, Jiang Nanan, Ye Gui, Nan Qiuqiu dan Ji Juechen. Mereka bukan satu-satunya 5 di sini sekarang. Ada banyak orang berdiri di reruntuhan Istana Kekaisaran. Banyak dari mereka masih mengenakan baju besi. Ketika 2 orang tiba-tiba muncul, mereka bereaksi dengan sangat gelisah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa melonjak, dan banyak orang melepaskan jiwa bela diri mereka. Susanshi mengangkat tangannya dan berkata, "Mereka ada di pihak kita. Mereka juniorku." Petik 2. Huo Yuhao terheran-heran menemukan bahwa Susanshi terdengar sangat menakjubkan. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit dan penguasa jiwa menjadi tenang. Namun, mereka masih kaget melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Iya, bagaimana keduanya masuk? Bagaimana tidak ada yang memperhatikan mereka? Kekuatan apa yang mereka miliki? Huo Yuhao tampaknya menanyakan sesuatu pada Susanshi dengan matanya. Susanshi juga menoleh untuk menatapnya. Ketika dia melihat mata Susanshi, hati Huo Yuhao tenggelam. Matanya memerah, dan bagian putih matanya dipenuhi garis-garis darah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat situasi seperti itu. Biasanya, Susanshi sangat bahagia pergi beruntung. Di antara anggota Seven Monsters Shrek, dia pastinya adalah badut. Dia sangat kuat, tetapi dia berbagi hubungan yang baik dengan orang lain. Dia bahkan seperti tas meninju Jiang Nanan. Tapi sekarang, Susanshi melepaskan niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Seluruh sikapnya telah berubah. Junior kecil, bagaimana insinyur jiwa itu? Susanshi bertanya. Suaranya juga terdengar sangat serak. Huo Yuhao menjawab, 2 legiun insinyur jiwa adalah Imperial Dragon dan legiun insinyur jiwa Evillea Tyrant. Kami membunuh setengah dari mereka, termasuk komandan legiun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Sisanya melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa kitalah yang menyergap mereka. Dengan kedokku, mereka seharusnya keliru menganggap penguasa jiwa jahat sebagai biang keladinya. Petik 2. Oke, terima kasih Yuhao. Susanshi mengangguk dan menoleh lagi. Tidak hanya niat membunuhnya tidak turun, tetapi bahkan cenderung meningkat. Huo Yuhao bergeser ke samping. Dia datang ke sisi Jiang Nanan dan dengan lembut bertanya, "Senior keempat, apa yang salah dengan senior ketiga? Ada apa dengan prajurit ini juga? Bagaimana keadaan di Dowling City? Memiliki keluarga kekaisaran?" Jiang Nanan membungkamnya menggunakan matanya. Setelah ini, dia mengirimkan kepadanya, "Segalanya tidak baik. Kekaisaran Sun Mun memilih waktu yang sangat baik untuk menyerang. Itu ketika keluarga kekaisaran Dowling Kekaisaran berkumpul. Itu sebabnya hampir seluruh keluarga kekaisaran telah terbunuh. Mereka semua dibom sampai mati. Keadaan sangat kacau di Dowling City. Bahkan aku tidak tahu bahwa darah kerajaan kekaisaran Dowling mengalir di tubuh Sanshi." Dia menggunakan semacam token untuk memasuki kota. Setelah itu, dia secara bertahap mengekang pasukan dan menjaga ketertiban. Inilah alasan mengapa kekacauan telah ditekan. Kami semua berkumpul di sini sekarang menunggu Anda untuk kembali. Pada saat yang sama, kami sedang mendiskusikan langkah kami selanjutnya. Keluarga kekaisaran Dowling telah musnah. Semua orang sudah mati. Meskipun dia sudah tahu ini kemungkinan hasil sebelumnya, Huo Yuhao masih tidak bisa membantu tetapi menjadi muram ketika dia mendengarnya. Kekaisaran Sun Mun benar-benar terlalu kejam. Chu Zi terlalu kejam. Saat ini, dia sedikit menyesal bahwa dia tidak membunuh semua orang dari 2 legiun insinyur jiwa untuk membalas kekaisaran Dowling.
Namun, Huo Yuhao juga terkejut bahwa Su Sanshi sebenarnya berdarah bangsawan. Tak satu pun dari mereka yang menyadarinya lebih awal. Mereka benar-benar hanya tahu secara kebetulan. Lebih berguna bagi Su Sanshi untuk mengeksploitasi identitas kerajaannya daripada identitasnya sebagai siswa Akademi Shrek. Tidak heran dia bisa menjaga ketertiban di Dowling City dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini masih belum cukup. Kekaisaran Dowling membutuhkan tulang punggung saat ini. Yang mulia, keluarga kekaisaran telanjang sekarang. Kami membutuhkan kepemimpinan Anda. Seorang jenderal tua yang usianya sekitar 60 tahun maju beberapa langkah sebelum dia berlutut. Ekspresi Su Sanshi berubah tak terduga saat dia memandangnya. Tidak jauh dari situ, seorang penatua lain yang kira-kira seusia dan yang mengenakan seragam resmi berkata, "Tidak. Kami masih perlu mempertimbangkan identitasnya. Bagaimana kita bisa membuat keputusan dengan tergesa-gesa?" Petik 2. Jenderal tua itu sangat marah. "Persetan omong kosongmu. Saya sudah mentolerir Anda begitu lama. Jika bukan karena keraguan-raguan Anda, kami akan datang bersama untuk mengejar bajingan itu. Jika kamu berani mengutarakan omong kosong lebih lanjut, aku akan membunuhmu sekarang." Petik 2. Komandan Lee, sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Apapun yang berhubungan dengan keluarga kekaisaran sangat penting. Penatua itu tertawa getir. Jenderal yang dipanggil sebagai Komandan Lee berkata, "Kami telah melihat apa yang telah dilakukan Yang Mulia sejak dia datang. Jika bukan karena fakta bahwa ia datang tepat waktu untuk menjaga ketertiban di kota, kota itu akan berada dalam kekacauan besar. Itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat ini, para elit dari kekaisaran telah pergi ke Shrek sebagai bala bantuan. Jika ada kekacauan internal di dalam kota Dowling, Kekaisaran Sun Moon pasti akan mengeksploitasi situasi. Yang Mulia telah membuktikan dengan tindakan bahwa identitasnya nyata. Dia cenderung menjadi satu-satunya yang selamat dari keluarga kekaisaran. Jika kita tidak melindunginya, siapa lagi yang kita lindungi?" Petik 2. Penatua dalam seragam resmi adalah kepala semua pejabat di Kekaisaran Dowling, dan Perdana Menteri saat ini. Dia tampak sangat muram, dan dia juga sangat ragu-ragu. Jika kekaisaran tanpa pemimpin, pasti akan ada masalah besar. Pada saat seperti itu, Kekaisaran Dowling akan retak jika masalah seperti itu muncul. Bahkan mungkin pecah. Namun, bagaimana tahta kerajaan bisa diteruskan dengan begitu mudah? Bagaimana jika orang ini adalah mata-mata dari Kekaisaran Sun Moon? Meskipun dia punya tanda padanya, pasti Kekaisaran Sun Moon mampu menyelundupkan atau mencurinya melalui cara yang tidak tepat jika mereka mau, kan? Inilah sebabnya mengapa Perdana Menteri ini sangat ragu-ragu. Dia tidak berani menyetujui saran itu. Pada saat ini, Su Sanshi membuka mulutnya. Dia dengan suara serak berkata, "Aku tidak mengingini tahta. Namun, Kekaisaran Dowling telah mengalami pukulan besar. Bahkan jika kita ingin menemukan anggota lain dari keluarga kekaisaran, kita masih membutuhkan waktu. Itu sebabnya saya perlu untuk sementara mengambil kendali atas tahta. Premier, saya mengerti keprihatinan Anda. Biarkan saya memberitahu Anda tentang latar belakang saya." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, semua pejabat yang hadir segera tertarik padanya. Seorang pria harus mampu melakukan sesuatu. Pada saat seperti itu, Su Sanshi naik bukan karena dia menginginkan otoritas, tetapi karena dia ingin menyelamatkan Kekaisaran Dowling. "Nama keluarga saya adalah Su, dan nama lengkap saya adalah Su Sanshi. Jujur, saya tidak bangga mengklaim sebagai anggota keluarga Kekaisaran Dowling. Ini karena pernikahan orang tuaku tidak mendapat berkat dari keluarga kekaisaran, yang membuat mereka kawin lari." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, beberapa pejabat yang lebih tua mengungkapkan ekspresi termenung di wajah mereka. Kisah ini tampaknya sangat akrab. Su Sanshi terus berbicara, "Ya, ibuku dipanggil Su Ying. Kaisar Kekaisaran Dowling adalah paman biologis saya. Ayah saya adalah penguasa keluarga dunia bawah misterius. Saya yakin semua orang bisa mengingat ini. Saya masih anak-anak ketika saya terakhir datang ke Kekaisaran Dowling." Petik 2. Premier mengungkapkan ekspresi tercerahkan di wajahnya. "Jadi kamu sebenarnya putra dari Putri Su Ying."
Token yang Anda miliki miliknya juga. Petik 2. Su Sanshi mengangguk dalam diam. Perdana Menteri berkata, jika itu masalahnya, kami dapat mengenali Anda. Karena Anda mewarisi token dari Yang Mulia, itu juga berarti bahwa Anda setidaknya seorang pangeran. Saat ini, kamu adalah satu-satunya anggota keluarga kekaisaran yang tersisa. Kami dapat menerima Anda sebagai pangeran. Namun, Anda harus membuktikan bahwa ibumu adalah Putri Sueying. Petik 2. Su Sanshi dengan tenang berkata, saya mewarisi jiwa bela diri ayah saya, yang bukan milik keluarga kekaisaran. Namun, saya percaya bahwa jiwa bela diri keluarga misterius Underworld kami masih cukup terkemuka di benua ini. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Sanshi mengangkat tangannya. Perisai hitam pekat diam-diam muncul di depan semua orang. Cahaya keemasan redup segera menyebar dari perisai ini. Segera, permukaan perisai berubah menjadi emas. Seekor ular kecil perlahan merayap di perisai berbentuk kura-kura ini. Perisai Xuanwu. Ya, perisai penyu Xuanwu. Su Sanshi telah lama berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Komandan Li bingung ketika dia bertanya, oh, bukankah ini perisai penyu Xuanwu? Seharusnya hitam. Petik 2. Su Sanshi mengangguk dan menjawab, ya, milikku bukan lagi perisai murni dari penyu Xuanwu. Jiwa bela diri keluarga saya memiliki garis keturunan Xuanwu. Saya beruntung telah merangsang garis darah ini selama kultivasi saya, menyebabkan perisai penyu Xuanwu saya berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Petik 2. Saat dia berbicara, jiwanya berdering perlahan bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat 8 cincin jiwa di sekitar tubuhnya, mereka terkejut. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Sebagian besar pejabat yang tahu Putri Sueying bisa secara kasar mengukur berapa usianya. Usianya baru 20 tahun. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Apakah dia benar-benar memiliki 8 cincin pada usia ini? Apa artinya ini? Itu berarti dia jenius mutlak. Perisai penyu Xuanwu sudah menjadi salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat. Bagaimana dengan perisai Xuanwu? Itu bahkan lebih legendaris. Siapa yang mengira Su Sanshi memiliki jiwa bela diri yang legendaris? Dia bahkan punya 8 cincin. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Premier adalah yang paling tenang saat ini. Dia tanpa sadar bertanya, Yang Mulia, bagaimana jiwa bela diri Anda bermutasi? Menurut pengetahuan saya, bahkan penguasa keluarga misterius Underworld saat ini tidak mengalami kesuksesan dengan mutasi jiwa bela dirinya. Saya belum pernah mendengar ada orang dalam beberapa generasi terakhir dari dunia bawah misterius yang telah berhasil mengubah jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu. Petik 2. Meskipun dia mengutarakan keraguannya, terbukti dari sambutannya bahwa dia sebenarnya mengenali identitas Su Sanshi. Su Sanshi mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa dia akan mengajukan pertanyaan ini. Semuanya, aku punya identitas lain. Aku sebenarnya dari Akademi Shrek. Ketika dia berbicara, dia mengambil lencana yang hanya milik siswa halaman dalam di Shrek Academy dan mengenakannya di depan dadanya. Mengenai ini, Anda dapat mengirim seseorang untuk memverifikasinya dengan Shrek. Saat rekan tim saya dan saya 2 kali mewakili akademi di turnamen Master Duel Jiwa Kontinental Mahasiswi Jiwa Kontinental dan muncul sebagai juara, kami diberi gelar Shrek Seven Monsters karena mempertahankan kemuliaan akademi. Petik 2. Kalian semua juga harus tahu bahwa kita memiliki jenius lain di akademi. Dia juga salah satu anggota dari Shrek Seven Monsters. Dia datang dengan kemampuan yang sangat istimewa yang dikenal sebagai roh. Dia menggunakan spirit untuk meringankan kebutuhan para master jiwa untuk membunuh makhluk jiwa, karena para master jiwa masih bisa mendapatkan kemampuan yang mirip dengan cincin jiwa dari spirit. Mereka bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Saya juga salah satu penerima manfaat dari penemuannya. Saat ini, saya memiliki spirit 100.000 tahun, kura-kura emas. Petik 2. Ya, itu adalah roh 100.000 tahun. Bahkan, semua orang melihat bahwa cincin jiwanya yang ke-8 berwarna merah darah. Inilah mengapa mereka sangat heran. Namun, mereka semua diaduk ketika Su Sanshi melepaskan kura-kura emasnya. Tentu saja pejabat senior Kekaisaran Dowling tahu tentang roh.
Mereka yang bisa mendapatkan roh adalah di antara minoritas. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa mendapatkan roh yang begitu kuat. Roh telah menciptakan kegemparan besar di dunia para penguasa jiwa. Kekaisaran Dowling bahkan telah membangun pagoda rohnya sendiri, dan mulai menggali lebih dalam misteri roh. Saat ini, Susanshi telah melepaskan rohnya, yang sangat kuat. Bagaimana tidak semua orang bisa dipindahkan? Namun, mereka bahkan lebih terkejut setelah ini. Sebelumnya, Akademi Shrek diancam oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Itu sebabnya kami meminta bantuan Dowling dan Star Luo Empires. Namun, Akademi menemukan bahwa ini mungkin tipuan. Kekaisaran Sun Moon mengambil kesempatan ini untuk meletakkan tangannya di Kekaisaran Dowling. Itu sebabnya kami dikirim. Meskipun hanya ada 7 dari kita di sini, saya percaya tragedi itu mungkin tidak akan terjadi jika kita berada di sini lebih awal. Ini karena ada orang lain di sini juga. Dia saat ini adalah guru jiwa terkuat kedua di Akademi Shrek, hanya kalah dengan Master of the Sea God Pavilion, Penatua Suan, yang merupakan Ultimate Douluo. Orang ini juga adalah master masa depan dari Pavilion Dewa Laut dan pendiri Pagoda Roh, Huo Yuhao.